Batik Lampung alangkah indahnya, dipakai ASN, pergi bekerja. Sambutlah salam dari saya, itu tandanya kita bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu peserta latihan dasar CPNS golongan 3 Provinsi Lampung, angkatan 28 tahun 2022. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Agus Muhammad Septiana, Widya Iswara, ahli muda di BPSDMD Provinsi Lampung. Tema pelatihan kita pada pagi sampai dengan sore hari ini adalah akuntabilitas. Selama 12 jam pelajaran yang terbagi dalam 5 materi pokok. Saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran, hasil belajar yang ingin kita capai pada pelatihan akuntabilitas ini, yaitu mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar akuntabilitas dan membentuk sikap dan perilaku yang mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Ada 5 indikator hasil belajar. Yang pertama, menjelaskan nilai-nilai dasar akuntabilitas dan kepentingan publik dalam kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan pemerintahan dengan benar. Yang kedua, menjelaskan mekanisme akuntabilitas guna membangun sistem dan lingkungan organisasi dengan benar. Yang ketiga, melaksanakan akuntabilitas secara menyeluruh di dalam organisasi dengan baik dan benar. Dan yang keempat, melaksanakan perilaku individu PNS yang akuntabel dalam melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Dan yang kelima, yang terakhir, menilai dan menganalisis penerapan akuntabilitas secara tepat di tempat bekerja Bapak Ibu masing-masing. Ada 5 materi pokok akuntabilitas yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu konsepsi dasar akuntabilitas dengan implementasinya sebagai aparatur sipil negara. Yang kedua, integritas ASN dan akuntabilitas kinerja. Yang ketiga, urgensi akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur sipil negara. Yang keempat, akuntabilitas dan responsibilitas kinerja aparatur sipil negara. Dan terakhir, yang kelima, yaitu studi kasus akuntabilitas. Terdapat 7 submateri pokok yang akan kita diskusikan pada micro teaching pagi hari ini. Yang pertama, kita akan berdiskusi tentang konsep akuntabilitas. Yang kedua, kita akan diskusi tentang aspek akuntabilitas. Yang ketiga, pentingnya akuntabilitas. Yang keempat, tingkatan akuntabilitas. Yang kelima, prinsip-prinsip akuntabilitas. Dan yang keenam, tentang dimensi akuntabilitas. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah framework akuntabilitas. Sebelum kita masuk pada materi kita, saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk melihat tayangan berikut ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Selasa siang menggelar inspeksi mendadak di kantor Balai Besar Karantina Pertanian BBKP Surabaya di Sidoarjo. Dalam sidak ini, Amran mencopot seorang pegawai eselon 4 dan menskorsing 10 pegawai lainnya karena tak disiplin. 3 kali terlambat bergiliran, skorsing 1 minggu 1 orang. Apakah Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pendapat tentang tayangan tadi dan kaitannya dengan akuntabilitas? Silakan, Pak Zainul. Ya, apa yang tadi Pak Zainul sampaikan kepada forum ini sangatlah tepat. Bahwa akuntabilitas itu sangat terkait dengan perilaku dan pertanggungjawaban seorang ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di mana dia harus mampu mempertanggungjawabkannya baik secara administratif maupun secara substantif terhadap apa yang sudah dilakukannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara. Lalu apa itu konsep akuntabilitas? Menurut Oxford Dictionary, akuntabilitas dimaknakan sebagai requires or expected to give an explanation for one action. Artinya, mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya. Dalam artian, semua amanah yang diberikan stakeholders kepada pejabat pemerintah mampu dipertanggungjawabkan baik secara substantif maupun secara administratif.
Berdasarkan pada pengertian akuntabilitas dari Oxford Dictionary tadi dan merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, maka terdapat 4 implementasi dari konsep akuntabilitas. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, antara kepentingan kelompok dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Kita masuk pada submateri pokok yang kedua, yaitu aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, di mana terdapat hubungan antara dua pihak, individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dengan hasil kerja yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan, yaitu laporan kinerja, baik secara individu, berbentuk kontrak kerja, ataupun secara institusi seperti LAKIP misalnya. Yang keempat, akuntabilitas juga membutuhkan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ada 2, yaitu sanksi atau penghargaan, punish atau reward. Yang kelima, akuntabilitas itu memperbaiki kinerja, di mana akuntabilitas memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, submateri pokok yang ketiga, pentingnya akuntabilitas. Mengapa akuntabilitas penting? Terdapat 3 peranan pokok pentingnya akuntabilitas. Yang pertama adalah sebagai peran demokratis yang menyediakan kontrol secara demokratis kepada masyarakat untuk mengontrol aparat pemerintah atau lembaga pemerintah. Yang kedua, peran konstitusional, di mana akuntabilitas akan secara ketat mencegah pejabat pemerintah atau pegawai pemerintah untuk melakukan korupsi. Dan yang ketiga, pentingnya akuntabilitas adalah peran belajar, di mana akuntabilitas akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagi pejabat pemerintah atau pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat atau stakeholders. Kita masuk pada submateri yang keempat, yaitu tingkatan akuntabilitas. Terdapat 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, di mana nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika akan mendasari akuntabilitas pribadi seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua adalah akuntabilitas individu, di mana akuntabilitas merupakan hubungan antara individu dengan lingkungan kerja, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan atau otoritas. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok adalah kinerja sebuah institusi yang biasanya dilakukan atas kerjasama masing-masing personal pegawai yang ada di dalam institusi. Yang keempat adalah akuntabilitas organisasi, yang merupakan hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam tugas-tugas tertentu. Terakhir adalah akuntabilitas stakeholders yang paling tinggi, yang merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Kita masuk pada submateri pokok yang kelima, yaitu prinsip akuntabilitas. Terdapat 5 prinsip akuntabilitas. Yang pertama yaitu harus ada komitmen yang kuat dari pemimpin dan seluruh staf. Yang kedua, harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. Jelas pencapaian output dan outcome-nya. Yang keempat, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Terakhir,
Prinsip akuntabilitas itu harus dilakukan secara jujur, objektif, inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen pemerintahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Pembahasan selanjutnya adalah dimensi akuntabilitas. Terdapat 4 dimensi akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan peraturan hukum. Hal ini pun sesuai dengan fungsi aparatur sipil negara, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana semua yang dilakukan oleh ASN harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dimensi akuntabilitas yang kedua adalah akuntabilitas proses. Hal ini terkait dengan apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, maupun prosedur administrasinya. Dimensi yang ketiga yaitu akuntabilitas program. Hal ini terkait dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Dimensi yang keempat yaitu akuntabilitas kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap lembaga legislatif, DPR atau DPRD, dan kepada masyarakat luas. Submateri pokok terakhir yang ketujuh yaitu framework akuntabilitas atau kerangka kerja akuntabilitas. Kerangka kerja akuntabilitas dimulai dari menentukan tujuan dan tanggung jawab. Setiap institusi pemerintahan harus mampu menentukan apa yang ingin dicapai, siapa yang melaksanakannya, bagaimana cara melaksanakannya, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Terkait dengan perencanaan ini, pemerintah melibatkan seluruh stakeholders dalam perencanaan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, lakukan monitoring terhadap kemajuan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Institusi pemerintah, termasuk juga aparatur sipil negara, wajib memberikan laporan secara lengkap yang digunakan untuk melihat tingkat kemajuan dan tingkat keberhasilan dari kegiatan atau kebijakan yang sedang dilaksanakan. Dan terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Sehingga diperlukan evaluasi sebagai masukan perbaikan jika di masa yang akan datang nanti kebijakan yang sama atau yang mirip itu akan dilaksanakan di kemudian hari. Kita masuk pada bagian penutup dari materi kita pagi hari ini, yaitu bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi seorang ASN. Paling tidak terdapat 6 guidance. Yang pertama, memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang dilakukan atau yang diambil adalah keputusan yang berimbang dan tidak bias. Yang kedua, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, yaitu semua yang dilakukan oleh ASN dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya merupakan hal yang sudah ditetapkan dalam prosedur di dalam SOP dan ASN tersebut menaatinya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, transparansi. Hal ini terkait dengan adanya keterbukaan publik terhadap semua kebijakan, termasuk juga terhadap semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Yang keempat, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Tidak boleh ada inefisiensi dalam penyelenggaraan anggaran. Yang kelima, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik. Yang keenam, mendeklarasikan secara terbuka bila terdapat potensi konflik kepentingan di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sehari-hari dan tidak mencampurkan urusan pribadinya dengan urusan pekerjaannya. Bapak Ibu peserta Latsar CPNS yang saya hormati, demikian pertemuan kita dalam mata pelatihan akuntabilitas. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Untuk apa menjadi bujang? Hidup sepi sendiri saja. Maksud hati ceramah panjang, apa daya singkat waktu tersisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.